Halo teman-teman ya, aku update dulu masalah teman kita yang lagi dipukuli. Ya, kejadiannya sepertinya begini. Karena kemarin itu setelah saya upload, akhirnya saya sebagai manusia saja ya. Saya itu nggak pernah ikut campur urusan kalian. Saya itu sebagai manusia lihat itu nggak tega, jadi saya upload siapa yang dipukuli tak suruh teman saya. Ternyata benar teman-teman, pada jam 7.30 lebih, itu 20 berapa, 37 kalau nggak 27 ya, itu ada telepon saya mengatasnamakan yang mempunyai uang yang ngutangi anak yang dipukuli tersebut. Jadi otomatis dia mengaku itu dia yang punya utang ke saya. Kalau dilihat dari segi bahasanya kayaknya dia bukan orang Jawa juga. Jadi dia itu ngomong apakah kamu itu pahlawan kesiangan lah, apakah kamu mau bayarin utang lah, atau kamu kamu tak pukulin lah gitu ya. Intinya seperti itu. Ingat ya, saya udah bilang sama dia, masalahnya di mana kan? Saya lo punya videonya full. Ya udah kalau gitu kamu kirim ke saya kan. Terus masalahnya saya ada di mana? Video itu saya dapat share-sharean dari teman saya yang sudah di-share orang lain yang atas nama Facebook itu tadi. Dan video itu setelah tadi malam saya dapat informasi, setengah malam ya, saya dapat informasi bahwasanya video itu dikirim di grup orang yang punya utang piutang. Maksudnya si mami ini itu punya grup, siapa yang punya utang itu dimasukin di dalam grup itu, dan video itu taruh di dalam grup itu. Dan nggak tahu kenapa video itu bisa keluar. Berarti kan otomatis salah satu yang ada di dalam grup itu yang mengeluarkan video yang ada di dalam. Oke. Reaksi saya sebagai manusia yang saya itu punya perasaan dan hati nurani, otomatis saya bergerak nih ya. Kasihan apapun masalahnya. Aku tahu ya, anak Indonesia itu kadang juga ada beberapa orang, ada juga orang yang WhatsApp ke saya ngomong, oh itu pantas Kak dipukuli karena dia punya utang, oh pantas Kak dia itu kayak gini karena oh Kak ini dagangan kuat, itu kan kesannya seperti itu. Saya merangkul ini semuanya ya, otomatis kekerasan berbentuk apapun saya tidak mendukung itu. Akhirnya gini teman-teman ya, yang bagi yang pernah yang utangi nih, terus yang diutang itu melelet ya, sama-sama mungkin gregetan ya. Oh gregetan mudah, kita yang utangi udah ente-entean bayar utang, yang diutangi tambah menye-menye ya. Begitu juga yang diutangi kan gitu. Oh nggak usah tak bayar, memang kamu upload nanti lunaskan begitu. Tapi ini urusannya kan beda, setiap orang itu cara pandangnya beda-beda. Jadi cara pandang Kak Boni itu janganlah. Anehnya itu menyalahkan saya, karena kan video kenapa saya viralkan loh, kan sudah di-upload keluar, saya tinggal FYP kan ya, saya share ulang biar semakin terkenal kan gitu. Terus masalahnya saya ada di mana? Oke. Tapi saya tanyakan tuh masalahnya ada di mana? Boleh. Oh, dia menanyakan bagaimana seandainya anak itu utang di Kak Boni. Ya saya nggak akan pukul. Memang iya, itu saya nggak akan pukul karena ini negara hukum. Terus dia bilang, si maminya itu bilang, kalau seandainya anak itu lo pukul saya gitu kan, katanya itu di situ tuh ada anak itu pukul saya. Tapi saya rasa sih kalau memang dia dipukul ya saya, kalau seandainya anak itu pukul, langkah kamu apa? Lapor polisi ya enggak sih? Iya. Dan tidak mungkin anak itu katanya kecil anaknya sih gitu. Jadi otomatis kan dia itu apa ya teman-teman ya, kita itu ini negara hukum. Jangan karena mungkin kamu besar di areamu, di lingkungan kos-kosanmu, dan saya juga ingin tahu tuh kos-kosanmu itu ada lisensinya enggak, surat-suratnya ada enggak. Oke, kalau memang kamu rentenir nih, peminjaman uang nah gitu kan, kamu nyita paspor juga nggak boleh ya kan. Terus rentenirmu udah ada izin belum? Tuh kalau memang oke nih udah ada izin, tapi bunganya kan ditentukan pemerintah nggak boleh lebih dari berapa persen kan gitu ya. Nggak apa-apa kamu nagih utang, nggak apa-apa kalau kamu nggak pingin viral. Sebenarnya kalau kamu pukulin orang itu kasarnya, kalau nggak kamu video, aman-aman saja sebenarnya. Jadi nggak usah sok gagah-gagahan di sini gitu. Ada kan nih, ini berarti ini kamu udah mukulin orang nih kan, kamu efek jerah itu kan kamu berikan yang punya utang, bukan kamu share keluar di dalam grupnya kamu. Setelah video itu keluar kamu marah-marah sama saya, kan nggak begitu ya poinnya. Dan saya yang ada info itu katanya itu anak buah saya, mungkin anak buah saya yang udah bersih, tapi saya kurang tahu namanya siapa.
Tapi yang dipukul itu anak Malang itu. Ya, yang dipukul itu anak Malang. Terus yang mukul katanya kayaknya orang Lampung deh. Kalau kalian coba deh yang orang Lampung, share di Lampung ada yang mengenali mereka enggak? Coba. Ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi terpaksa karena di dalam telepon itu tadi ada ancaman-ancamannya, ya saya akan laporkan itu. Karena Kak Buni itu nggak mau ikut campur urusan orang. Tapi ya jangan kamu sudah salah, kamu main telepon saya, maksudnya bentak-bentak, maksudnya ngomongnya juga nggak sopan, merasa dia tuh punya tekengan di belakangnya, mungkin ya. Saya kasih tahu sekali lagi ya, orang Hongkong, orang Cina Hongkong nih ya, di saat kita berurusan sama hukum, semua akan cuci tangan masing-masing. Mereka akan cuci tangan sendiri-sendiri, karena tidak akan bisa, siapapun tidak akan pernah lolos dari hukum yang ada. Harus tahu itu, harus tahu. Ya saya sebagai warga negara Hongkong, walaupun saya orang Indonesia, ya saya harus berlindung di bawah negara yang saya naungi saat ini. Begitu juga yang saya tahu itu, yang media juga paperan, terus yang ngantemi juga paperan, yang diantemi juga overstay. Saya komunikasi dengan anaknya yang overstay, saya udah punya dapat nomornya. Saya tanyakan dia tuh keadaannya bagaimana, baik enggak? Dia baik Kak gitu. Ya udah, aku bilang soalnya itu kejadiannya kalau nggak salah pada tanggal 13 Agustus ya teman-teman ya, udah bulan 8 kemarin. Mungkin sekarang dia udah nggak mungkin nggak ada apa-apa. Jadi tujuan saya itu supaya tidak ada yang barbar seperti ini lagi. Kalau toh memang kamu mau pukulin orang, ngapain kamu video juga? Setelah viral kenapa kamu ngamuk, kan begitu ya teman-teman ya? Kan nggak bagus juga, karena informasi itu saya tadi malam tuh dapat beberapa informasi, ada Kak rumahnya di sini di Jordan, di sini lantai sini, kos-kosannya di sini. Terus saya dulu pernah kos di sana juga. Oh itu si ini teman-teman ya, jelas loh ya, ini informasi yang dapatkan tuh benar-benar valid loh ya. Jadi jangan bermain, maksudnya saya nggak apa-apa, memang kamu itu harus nagih utang, ya tagih aja lah. Maksudnya sedangkan kamu itu sudah tahu restorannya di mana, kamu juga lewat pintu belakang, kan gitu kan ya. Kan lewat pintu belakang. Terus kamu itu bikin kayak itu loh, bukan sandiwara, apa sih namanya tuh, pengumuman. Dia bikin pengumuman, dia tuh di laman dia Facebook, itu bikin pengumuman, siapa yang menemukan anak ini saya bayar 500. Dan pengumuman itu saya udah kantonginya, pengumuman itu udah saya kantongi. Jadi ada yang ngasih tahu si mami ini kalau anak ini kerja di restoran ini. Jadi makanya dia tahu pintu belakang, dia tahu kan dia lewat pintu belakang. Jadi otomatis lewat pintu belakang dia tuh tahu, makanya karena dia udah bayar orang 500. Gitu ceritanya teman-teman ya. Dan itu saya udah dapat itu, dapat poinnya itu. Jadi di saat berarti kan kamu itu mulai dari awal udah kamu rencanakan untuk pengeroyokan itu gitu. Bagi yang overstay mungkin akan ketangkep ya, tetapi untuk paper dia lebih mudah karena dia lagi berkasus. Tapi bagi yang paper ya apa jadi bagi yang paper, jujur aja nih ya, Kak Buni akan besok saya tembuskan ke tempat pemerintah yang kamu biasa tanda tangan. Saya akan ke sana. Ke tempat kantor paperan, dan saya akan tunjukkan video itu tadi. Sebagai warga negara Hongkong, saya punya hak itu melaporkan ketidaknyamanan saya. Ini seperti itu ya, ini seperti itu. Jadi kamu punya hak tinggal di sini, saya punya hak tidak setuju dengan kekerasan yang kamu lakukan, oke? Jadi otomatis kayak seperti saya juga minta tolong, ya ini jujur aja terima kasih untuk Miss Yuni ya yang ada di Indonesia. Saya juga tidak bisa sendirian untuk untuk melihat kebarbaran ini tadi, tingkah-tingkah preman yang ada di Hongkong, yang kalian itu bekerja sama dengan pihak penagihan. Terus dengan cara seperti itu, sudah tahu anak overstay ya kok kamu utangi duit, ya enggak sih? Katanya ngekos di tempatnya dia 3 bulan kabur, udah tahu anak itu overstay kok diutangi duit. Sekarang gini teman-teman ya, kalian harus tahu ya,
anak Indonesia, kita ini orang Indonesia yang saya tahu nih ya, kalau utang itu nggak mau bayar, untuk menghindarinya tuh gimana Kak? Ya jangan diutangi sudah, walaupun dia pakai drama, tersanjung lah sampai bawang merah bawang putih lah kasarnya itu ya, jangan dipinjemi, itu lebih aman daripada kita lebih safety. Kamu nggak usah melihat depanmu itu. Tadi ada juga yang WhatsApp, dia lo Kak ngomongnya ini itu kayak si orang itu katanya donasi lah, inilah gitulah. Intinya gini loh, jangan dipinjami supaya kamu tidak berurusan dengan apapun. Sudah stop di situ. Kalau sudah terlanjur kamu pinjami, kan udah tahu tempat kerjaan nih, yo kamu ancam aja loh. Kalau kamu nggak bayar, aku akan datang restoranmu. Simple kan sebenarnya, nggak perlu dipukuli juga. Intinya kekerasan model apapun saya tidak setuju. Apapun masalahnya saya tidak setuju. Mending kamu caci maki, kamu siram tai lah, apa kamu caci itu, ya saya masih oke. Itu masalah biasa mulut lah. Tapi kalau sudah sampai babak belur teman-teman ya, informasi yang masuk ke saya tadi malam itu, video yang dia kirim itu bukan yang paling parah. Yang paling parah itu masih ada. Itu harus tahu, itu hanya beberapa yang dia update sendiri, yang dia potong-potong sendiri, dia itu hanya beberapa. Tapi yang paling parah setelah itu katanya ada yang parah itu ada gitu. Coba teman-teman, coba kasih itu. Coba menurut Saman bagaimana sih cara pandangnya kalian sama Kak Bun, apa berbeda? Tapi kalau berbeda itu biasa ya teman-teman ya. Jadi saya itu terpaksa saya harus bertindak, maksudnya untuk supaya tidak semakin parah lagi. Jangan merasa ada yang jadi gangster di sini untuk menghalalkan segala hal. Aku tahu mungkin kamu perlu hidup untuk kamu itu. Jadi kamu kalau bisa berbarengan, berdampingan. Orang overstay sama paper itu berdampingan, saling membantu. Toh kamu sebelum paper kan kamu juga overstay, kan begitu ya. Itu oke teman-teman ya. Ingat ya, penjara Kak Bun udah masuk. Saya 2 kali masuk penjara. Bagi saya nggak ada masalah. Harus paham ya. Saya sekarang masuk, besok saya keluar. Jadi penjara saya udah lewati itu. Oke. Jadi saya berharap itu kita tetap baik-baik aja, stay di negara masing-masing, jangan buat keributan dan buat kekerasan. Toh kalau memang dia punya utang nggak mau bayar, kamu tagih. Nah, kalau dia nggak bayar bagaimana? Ya itu urusanmu. Urusanmu cara menagihnya lewat bagaimana, dengan cara apa. Tapi yang minimal jangan dilakukan kekerasan. Itu pesan saya buat kalian semuanya, oke? Saya selalu untuk yang overstay hati-hati. Nah, buat tadi juga ya. Oh ya, tadi saya tanyakan katanya udah dicicil belum deh? Nah, udah Kak, gitu ya sudah. Karena pinjaman dia itu sebenarnya $7.000, tapi bunganya terlalu banyak. Nah, itu saya spill sedikit aja. Makasih teman-teman ya. Saya selalu untuk semuanya jangan berbuat kekerasan di sini. Kita sama-sama orang Indonesia, kita sama-sama miskin dari Indonesia, kita sama-sama mencari uang dari $1, $2, $10, $20, oke? Jangan saling menjatuhkan dan jangan saling aniaya ke satu sama lainnya. Terima kasih.